Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu dan teman-teman sekalian. Salam sejahtera bagi kita semua. Kali ini kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Heru Setiawan, Mailisya Batubara, Neta Rahdian Putri, Rizka Yulisda, Siti Fatimah, Sofianali Lubis, dan Wahyudi Julwanda akan membahas materi yang berjudul surat-surat berharga. Oke, yang pertama yaitu definisi surat berharga. Menurut Profesor Dr. Wirjono Projodikoro, SH, mengatakan bahwa surat berharga itu merupakan surat yang bersifat seperti uang tunai. Jadi ketika kita memakainya itu bisa digunakan sebagai alat pembayaran dan bisa juga diperdagangkan dan bisa diuangkan dalam waktu yang telah ditentukan. Namun menurut Profesor Emi Pangaribuan Simanjuntak, SH, dia menyebutkan bahwa surat berharga itu merupakan surat yang dimana mempunyai nilai yang sama dengan nilai yang diikatkan pada dasarnya dan tujuannya itu untuk diperdagangkan ataupun dialihkan ke pihak lain. Persyaratan umum surat berharga itu ada 2 macam, yaitu syarat formal dan syarat material. Syarat formal itu terbagi menjadi 6 bagian, yaitu menyebutkan nama atau jenis surat berharga secara jelas. Yang kedua, memuat atau mengandung persyaratan kesanggupan, janji, perintah ataupun kewajiban yang tidak bersyarat. Yang ketiga, mencantumkan nama pihak yang wajib atau harus membayar. Yang keempat, menetapkan nama tempat pembayaran. Yang kelima, menyebutkan tanggal dan tempat surat berharga tersebut diterbitkan ataupun ditarik. Yang keenam, harus ada tanda tangan dan stempel dari penerbit atau penarik yang sah. Adapun syarat material yang harus dipenuhi oleh surat berharga ada 5 macam, yaitu adanya perikatan dasar atau sebab-sebab yang sah. Yang kedua, merupakan hak tagih untuk mendapatkan pembayaran uang ataupun penyerahan kebendaan. Yang ketiga, dapat dialihkan dengan cara endorsement atau cesi ataupun peralihan dari tangan ke tangan. Yang keempat, tidak dapat dibatalkan oleh penerbit ataupun penarik. Dan yang terakhir, tersedianya dana dan bendanya jika pada saat penguangan maupun penyerahan. Selanjutnya, pihak-pihak yang terlibat dalam penerbitan surat berharga itu ada 3 macam, bisa menjadi debitur, bisa menjadi kreditur, dan bisa menjadi tersangkut. Maksud dari penerbit sebagai debitur merupakan pihak yang mempunyai kewajiban ataupun dia merupakan seorang debitur untuk membayar sejumlah uang kepada pihak lain yang kita sebut sebagai kreditur. Yang kedua, maksud dari pemegang pertama ataupun pembawa yang kita kenal dengan istilah kreditur di sini adalah pihak yang menerima pembayaran dari debitur ataupun penerbit. Yang ketiga, tersangkut. Maksud dari tersangkut adalah pihak yang melaksanakan perintah dari penerbit untuk melakukan pembayaran kepada si pemegang. Macam-macam surat berharga. Ada 4 yang terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, yaitu wesel, cek, surat sanggup, dan biliet giro. Sementara adapun surat-surat lainnya itu di luar dari Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Yang pertama yaitu wesel. Wesel ini dikenalkan oleh bangsa Eropa sejak abad ke-12. Tapi bangsa Arab mengatakan bahwa media dalam wesel ini sudah digunakan sebagai alat tukar jarak jauh sebelum masa itu, yaitu sekitar abad ke-7 Masehi. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan wesel?
Wesel itu merupakan surat berharga yang bertanggal dan mencantumkan tempat penerbitnya dan merupakan perintah tanpa syarat untuk membayar sejumlah uang di mana ada pihak-pihak yang terkait, yaitu penerbit, tersangkut ataupun tertarik, penerima, pemegang, dan endorsement. Dasar hukum dari wesel sendiri terdapat di buku ke-6 Kitab Undang Hukum Dagang dari pasal 100 sampai dengan pasal 173, di mana pihak-pihak yang terkait itu adanya penerbit, tersangkut, penerima, dan pemegang ataupun holder yang menjadi pihak yang memperoleh surat wesel dari yang penerima ataupun pemegang pertama. Macam-macam wesel di sini ada banyak, yaitu surat wesel atas pengganti penerbit, surat wesel atas penerbit sendiri, surat wesel untuk perhitungan orang ketiga, surat wesel inkaso atau biasa kita sebut wesel untuk menagih, dan yang terakhir surat wesel berdomisili. Lanjut ke cek. Cek di sini maksudnya kita kenal sebagai alat pembayaran ataupun sebagai alat tukar yang bisa kita uangkan sewaktu-waktu dalam bentuk kertas untuk ditukarkan kembali kepada bank ataupun kita cairkan kepada bank. Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam cek yaitu penarik. Maksud dari penarik di sini adalah orang yang menerbitkan atau yang menandatangani surat cek itu atau yang kita sebut sebagai penerbit dari cek tersebut. Yang kedua ada tertarik. Tertarik di sini maksudnya pihak yang diberikan perintah tanpa syarat untuk membayar suatu cek. Dalam hal ini, bank itulah yang menjadi si pihak penarik dan pihak tertarik inilah yang disebut tersangkut. Yang ketiga, pemegang. Pemegang maksudnya adalah pihak yang pertama atau yang memegang atau yang menerima cek tersebut atau biasa kita sebut sebagai nama yang tertera di dalam cek. Yang keempat ada pembawa. Maksud dari pembawa di sini adalah pihak yang menerima cek dan bisa membawa serta menunjukkan kepada bank tanpa harus menyebutkan namanya dalam cek tersebut. Yang kelima ada pengganti. Pengganti di sini maksudnya adalah pihak yang menerima peralihan suatu cek dari pihak pemegang sebelumnya dengan jalan endorsement. Yang terakhir ada endosan. Maksud endosan di sini adalah pihak yang mengalihkan surat cek kepada pemegang selanjutnya dalam jenis cek atas pengganti. Selanjutnya ada surat sanggup. Surat sanggup di sini maksudnya surat berharga yang bertanggal dan menyebutkan tempat penerbitannya serta merupakan kesanggupan tanpa syarat oleh penerbit untuk membayar ataupun pengakuan hutangnya kepada pihak pemegang ataupun pembawanya, di mana pembayarannya itu dilakukan pada waktu tertentu oleh pihak penerbit itu sendiri. Adapun persyaratan formal yang harus ada di dalam surat sanggup yaitu adanya kata-kata surat sanggup di mana di situ tertera bahasa yang dipakai di dalam surat sanggup tersebut. Yang kedua, kesanggupan tidak bersyarat untuk membayar sejumlah uang tertentu. Yang ketiga, tanggal pembayaran. Yang keempat, penetapan tempat pembayaran. Yang kelima, tanggap atau tempat surat sanggup itu ditarik ataupun diterbitkan. Yang keenam, harus ada tanda tangan penerbit surat lengkap. Yang ketujuh, nama orang yang kepadanya itu ataupun kepada orang lain ditunjuk olehnya, dan pembayarannya itu harus dilakukan. Selanjutnya ada biliet giro. Biliet giro di sini maksudnya suatu perintah tanpa syarat dari penerbitnya untuk memindah bukukan sejumlah uang yang ada pada bank di mana penerbit memiliki rekening giro dan dana dalam jumlah yang cukup. Pihak-pihak yang terlibat di dalam biliet giro antara lain adanya penarik, maksudnya pihak yang mempunyai rekening pada bank dan dialah yang menerbitkan ataupun menandatangani biliet giro tersebut.
Lalu dialah yang memerintahkan kepada bank untuk melakukan pemindah bukuan. Yang kedua, adanya bank penyimpan dana atau yang biasa kita kenal tertarik, yaitu bank di mana terdapat rekening giro dari penerbit bilet giro. Yang ketiga, adanya bank penerima, yaitu bank di mana terdapat rekening pembawa sehingga ke dalam rekening tersebutlah dana itu bisa ditransfer. Yang keempat, pemegang. Maksudnya pihak yang memegang bilet giro yang namanya tercantum di dalam bilet giro itu sendiri. Bilet giro di sini mempunyai masa kadaluarsa sesuai dengan undang-undang yang telah berlaku, bahwa adanya 70 hari dengan syarat formal di mana adanya nomor ataupun nama yang tertera di bilet giro. Yang kedua, ada nama bank penyimpan dana ataupun tertarik. Yang ketiga, adanya perintah tanpa syarat untuk pemindah bukuan. Yang keempat, adanya nama dan nomor rekening pemegang. Kelima, adanya nama bank penerima. Yang keenam, adanya tempat dan tanggal penarikan. Yang ketujuh, adanya tanda tangan penarik dan stempel yang sah dari badan usaha. Yang kedelapan, penyebutan jumlah uang yang diperintahkan untuk ditransfer itu jelas. Yang terakhir, surat berharga lainnya. Banyak surat-surat berharga yang tidak terdapat di dalam kitab undang-undang hukum dagang, antara lain yaitu promes atas tunjuk, yang kedua kwitansi atas tunjuk, yang ketiga konosemen, yang keempat saham, yang kelima obligasi, yang keenam commercial paper, yang ketujuh surat berharga pasar modal, yang terakhir surat berharga pasar uang. Dan yang terakhir, hak dan kewajiban para pihak yang terlibat dalam penerbitan surat berharga, di mana ketika kita melakukan suatu kontrak, maka penerbitan surat berharga itu akan melahirkan suatu hukum yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak di dalamnya. Meskipun penerbitan surat berharga ini biasanya ada ikatan pokok, namun tidak berarti bahwa kedudukan surat berharga itu bersifat esosor atau hak tanggungan ataupun hak jamin hutang lainnya. Karena jika surat berharga itu bersifat esosor, maka berakhirlah atau batallah perikatan pokok dan berakhirlah juga surat berharga tersebut. Dan itu akan menimbulkan kerugian bagi pihak ketiga yang akan membeli surat berharga itu di bursa efek. Adapun hak-hak dan kewajiban dari para pihak yang menerbitkan surat berharga biasanya itu berbeda-beda, tergantung jenis surat berharga yang diterbitkan oleh si penerbit tersebut. Baik itu cek, wesel, surat sangkut maupun bilet giro, semua memiliki perbedaan maupun hal-hal yang harus dipenuhi masing-masing pihak dalam penerbitan surat berharga. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.